Halo sahabat DWD, kembali lagi bersama kami di channel Dark Wolf Diary. Nah, pada kesempatan kali ini kami sekarang berada di Danau Toba. Nah, seperti apa perjalanan kita dalam mengupas misteri Danau Toba? Mungkin kita akan membongkar beberapa sosok yang terkenal ya. Kita nanti mengulik vibrasi kalau siang itu kayak gimana. Tapi hanya beberapa aja, kalau semuanya kayaknya nggak akan cukup. Kalau malam juga pun nggak mungkin sih. Iya benar. Ya malam ini nggak mungkin jauh gitu. Oke, langsung aja ya. Yuk langsung aja jalan yuk. Cus. Yuk. Oke sih. Ini kita kayak belok-belok loh. Kalian mau motong langsung ke atas dari jalan ini? Dari sini ya jalan ya. Dari jalan ini atau motong? Jalan aja sih jalan. Oke. Di sini situasinya agak panas banget sih, dan kebetulan kami sekarang udah ada di tempat yang lumayan tinggi lah, supaya bisa mengambil sedikit view dari daerah Danau Toba ini. Nah, Danau Toba ini letaknya ada di daerah Sumatera Utara, dan ini merupakan salah satu danau terbesar di daerah Indonesia, bahkan sudah diakui di seluruh dunia. Konon katanya Danau Toba ini merupakan tempat di mana satu desa tenggelam, konon katanya. Walaupun sebenarnya fakta yang lebih logis adalah ini merupakan hasil dari gempa bumi dan erupsi Gunung Merapi. Jadi ya jadilah danau terbesar ini. Di tengah Danau Toba ini ada Pulau Samosir, cuman kita kayaknya nggak akan sempat ke Pulau Samosir karena jaraknya begitu jauh. Cuman dari sini mungkin kelihatan sedikit view-nya, samar ya. Cuma nggak apa-apa. Kalau tunggu, agak capek juga ngos-ngosan karena kami tadi naik dan ternyata kami sedikit ditipu kalau ada tangga di situ. Agak ngeprank sih, cuman ya nggak apa-apa. Yang penting puas dengan view yang kami ambil. Nah, di sini seperti yang Abang Pangeran Langit bilang, kita bakal mengupas sedikit para penunggu yang ada di daerah Danau Toba. Sebenarnya di Danau Toba ini banyak banget sih sosok-sosoknya yang kebetulan mereka memang penghuni tempat ini dan tidak ada di daerah pulau-pulau lain seperti Pulau Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Jadi kami mungkin hanya bisa menyebutkan sekitar 4 atau 5 aja, karena semakin banyak kayaknya semakin lama nanti durasinya, takut nggak cukup. Nah, langsung aja kita kulik satu persatu. Dari yang pertama. Oke, yang pertama kita masuk ke Begu Ganjang. Nah, Begu Ganjang ini mungkin untuk orang-orang lokal atau mungkin orang-orang di luar Pulau Medan, Sumatera Utara, mungkin udah pernah dengar karena memang di daerah Sumatera Utara ini yang paling terkenal adalah Begu Ganjang. Dalam bahasa daerah sini, Begu adalah setan, Ganjang adalah tinggi. Berarti dia adalah setan tinggi atau hantu yang sangat-sangat tinggi. Bentuknya itu sebenarnya mirip kayak manusia, humanoid gitu. Cuman dia tinggi, kurus, dengan jari dan tangan yang panjang, kaki yang panjang, perut yang agak sedikit membuncit, dan warna kulit yang lain dari manusia.
Walaupun dia humanoid, tapi kulitnya itu nggak kayak manusia pada umumnya. Biasanya ada yang warna hijau toska, hijau seperti daun pisang, ada juga. Baru ada juga yang berwarna biru. Dan biasanya setiap warna itu membedakan dari jenis usia dan juga kekuatan mereka. Auranya juga berbeda-beda loh bang. Oke, ini mungkin ada hubungannya yang kita bahas yang pesugihan Bego Ganjang. Ada sih, cuma kalau itu kan sekarang kita cuma mengupas aja. Mengupas saja. Kalau untuk lebih jelasnya lagi, Itu lihat di video sebelumnya. iya itu ada gangguan juga di situ. Baru iklan numpang lewat. Jadi di Bego Ganjang itu sendiri biasanya dia sangat suka berdiri di dekat pohon kelapa atau mungkin di dekat-dekat pohon yang memang sangat tinggi. Gunanya apa? Untuk kata lainnya berkamuflase lah ya kan, karena mungkin dia juga sensitif mengetahui manusia-manusia yang memang benar-benar dipilih sama yang di atas untuk bisa melihat yang tidak terlihat gitu loh. Dan konon katanya kalau misalkan kita itu melihat ke atas atau tepatnya ke wajah Bego Ganjang itu, kita akan mati secara nggak wajar. Semakin tinggi kita lihat maka semakin tinggi dia, semakin ke bawah kita melihat maka semakin pendeklah dia. Makanya kenapa kata orang kalau misalkan lewat ngerasa ada vibrasi atau hawa nggak enak dari Bego Ganjang, jangan lihat ke atas tapi lihat ke bawah, gitu katanya. Jadi itu namanya kepercayaan lokal, jadi kita harus menghargai. Kita lanjut ke yang kedua. Dan yang kedua, kita masuk ke topik yang kedua, itu kita masuk ke sosok kakek yang menyerupai kera. Aku sebenarnya kalau untuk sosok ini nggak pernah ngeliat jujur, cuman di beberapa video bahkan penampakan kamera itu menunjukkan bahwa ada satu sosok kakek-kakek yang badannya dipenuhi oleh bulu seperti kera, seperti monyet, dan wajahnya memang seperti, tahu kan udah pernah ngeliat yang namanya kera, manusia kera gitu kan, kayak ya ada film di Senggokong ataupun apapun itu mirip, tapi dia tanpa busana, hanya seperti kera pada umumnya. Bentuknya pun 2 kali lipat dari manusia. Nah, dan ini penampakannya itu pas banget Danau Toba. Kalau nggak salah dia kayak seakan-akan berdiri di atas perahu, tapi nggak pasti perahu, jadi ini perahu, ini masih air danaunya, baru ini daratannya. Jadi kayak seakan-akan dia numpang lewat di kamera itu, karena dia kayak jelas lewat, sempat ngeliat ke kamera terus lewat menghilang gitu loh. Itu udah ada sekitar 2-3 video, tapi jujur selama aku bolak-balik ke Danau Toba dari tahun-tahun sebelumnya nggak pernah aku lihat sih. Mungkin yang mereka bilang kakek berwujud seperti kera mungkin mirip kayak umang kali ya. Bigfoot juga bisa, tapi Bigfoot nggak mungkin seperti itu. Sorry. By the way, sorry ya kalau kita pindah itu panas banget. Kita udah seakan-akan kayak menantang matahari, tau gak sih? Tadi kayaknya kepotong sampai mana tadi ya? Oh, Bigfoot. Nah, intinya yang gue bilang tadi, yang kakek kera itu tadi, itu tidak seperti Bigfoot. Mungkin sekilas mirip soal badan berbulunya sih. Tapi ya itu tadi, itu bukan Bigfoot. Karena kalau Bigfoot itu dia badannya lebih besar, dan yang namanya Bigfoot kakinya besar. Ini enggak, masa iya kakinya cungkring? Enggak kan. Jadi ya itu tadi yang kedua. Kita langsung masuk aja ke yang ketiga. Oke, kita yang ketiga. Mungkin kalian sangat-sangat gak asing karena sesuai dengan legenda, konon katanya di sini ada ikan emas yang sangat besar. Yang katanya kalau ikan itu menangis, maka tangisannya itu akan berubah menjadi emas, menjadi butiran emas atau mungkin kayak mutiara katanya. Tapi bentuknya benar-benar seperti tetesan air mata, katanya gitu. Maaf ya, gatel. Nah, kalau ikan emas itu sendiri aku pernah ngeliat, tapi itu tidak sepenuhnya mirip kayak ikan emas sih, karena warnanya tidak sepenuhnya emas. Ada kayak campuran warna putih, hitam, dan juga kayak warna biru dan hijau gitu loh. Cuma saat aku tanya ke orang-orang yang udah pernah ngeliat, katanya sih itulah ikan emasnya. Ya, aku cuma yang dalam bayanganku ya ikan emas kayak ikan emas di pasar yang dijual, tapi ukurannya besar gitu loh. Kalau kata teman Sinando yang asli sini, sebetulnya ikan emasnya ada 3 kalau. Oh, ada 3 ya? Warni gitu, ada yang hitam, ada yang biru,
Oh, dan setiap ikannya itu punya punya apa ya? Karakternya sendiri gitu ya. Iya. Ya, aku sih kata temenku ya, ada tiga jenis ikan ya, ada yang hitam, ada yang biru, sama yang merah gitu kan. Nah kalau misalkan orang-orang ini misalkan jala ikan ya yang gede gitu kan, itu harus dilepaskan, konon takutnya ada sesuatu yang menimbulkan malapetaka gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sendiri, ya mungkin bisa jadi seperti itu karena ikan dibilang di sini banyak. Apalagi ikan-ikan yang memang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang gitu loh. Nah, ya aku nggak tahu, itu katanya sih masih berhubungan dengan mitos yang katanya wanita ikan yang menikah dengan manusia, lalu dia menceburkan diri setelah dia sakit hati karena pria ini melanggar janjinya kalau dia itu menyebut bahwa anaknya itu adalah anak ikan gitu loh. Dan ya sudah, setiap pijakan kakinya itu mengeluarkan air yang lama-kelamaan berubah menjadi danau gitu. Cuman ya itu tadi, namanya juga mitos dan kepercayaan, dan aku memang pernah ngeliat, tapi aku tidak tahu itu ikan emas yang mereka bicarakan atau tidak. Kita masuk ke list yang keempat. Yang keempat, kita masuk ke wanita cantik berwajah rata. Kenapa cantik? Dibilang cantik kan karena kalau dari belakang kan rambutnya hitam panjang lurus, sangat digerai manja gitu. Terus badannya aduhai. Pas dilihat mukanya, kan kalau wanita itu kebanyakan dibilang cantik bukan hanya dari wajah tapi bentuk dari belakang, iya kan? Ya, dari belakang. Nah, kenapa aku tahu? Ini pernah ada cerita nih ya, cerita, dan ini sudah turun-temurun dipercayai, bahkan bukan cuma dia doang. Jadi ada beberapa pemuda yang dimana dia habis pulang mungkin dari memancing atau menjala ikan. Jadi dia ini pergi bareng sama temennya. Waktu arah mau pulang, mereka itu bilang, yaudah yuk, apa nggak sekalian aja mandi gitu loh. Jadi dia sama beberapa temannya mandi. Nah kebetulan ini pemuda satu, kita sebut aja A. Dia ini mandi paling terakhir. Saat dia ingin mandi, tiba-tiba ada sosok perempuan keluar dari dalam air dengan baju berwarna putih. Menghadap membelakangi pria itu. Nah, ini cowok ini nyapa dong. Bahasa Indonesia ya kita ngomong ya. Dek, ngapain di situ? Gitu loh. Adek sendirian aja. Biasalah kan nanya dulu. Nah, terus pas diperhatikan tuh cewek ngadep ke depan. Ternyata wajahnya rata. Coba bayangkan ya, ada cewek yang gak ada mulut, gak ada hidung, gak ada mata gitu loh, gak ada alis. Bener-bener full wajahnya gak ada gitu loh. Hanya bentukan kosong aja, gak ada bentuknya. Coba bayangkan, kalau ketemu gitu, kita yang udah pernah ngelihat sosok seperti itu kayak juga kaget gitu kali ya. Kaget dong, karena memang humanoidnya itu jelas banget. Tidak seperti hantu pada umumnya, dia masih kayak sempurna banget dari bentuk badannya, tidak ada kurangnya, mungkin cuma di bagian muka aja. Gitu. Dan katanya sih keberadaan wanita ini ditandai dengan berubahnya bentuk arus di pinggiran Danau Toba, baru adanya bau-bau bunga wangi. Aku nggak tahu bunganya wangi itu apa, melati, mawar atau apa. Baru berubahnya suhu dari udara. Udara itu tiba-tiba jadi dingin, lebih dingin dari biasanya. Baru tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin. Jadi panas dingin gitu. Baru yang terakhir adalah kita itu merasa kayak diperhatikan. Seperti itu. Tanda-tandanya, tanda-tanda kemunculannya seperti itu. Sorry kalau agak terbata-bata, karena masih agak nyebelin juga. Harus pindah tempat karena panas. Seperti itu. Kita masuk ke list terakhir, yaitu list yang kelima. Kita masuk ke list yang terakhir, yaitu list yang kelima. Sorry banget kalau nggak semuanya aku sebutin. List yang kelima ini adalah naga. Jadi di Danau Toba ini, ya sebenarnya kalau kalian bisa ngeliat nih, kita sorot ya ke sono. Di dekat sini ada satu ekor naga berwarna kuning keemasan. Jadi di Danau Toba ini ada sekitar beberapa naga. Cuma yang aku ingat hanya ada, kalau yang warna kuning keemasan ada 2, yang hijau 1, yang biru 1, yang merah 2, sama yang terakhir itu kayak warna keabu-abuan atau dibilang coklat tuh ada 3. Setahu aku ada itu.
Sisanya aku nggak tahu jumlahnya karena itu yang pernah aku temui aja. Nah, jadi naga-naga ini itu adalah pelindung atau yang memang menghuni daerah Danau Toba ini. Nah, tapi kalau dari cerita yang beredar bahwa di sini ada 1 ekor naga aja, yang dimana naga itu memang tinggal di dalam air ini. Naga air. Jadi tinggal di dalam air dan dia memang tidur di dalam situ gitu dan tunggu waktunya dia bangun. Gitu dari cerita yang beredar di sini. Tapi dari apa yang aku lihat tuh berbeda aja. Tapi kan yang namanya kepercayaan itu harus kita hargai. Kepercayaan lokal itu lebih diutamakan sekarang gitu. Dan kalau misalkan abang sendiri, abang ngeliat itu naganya naga apa aja sih sekitar sini? Sorry, aku ditek sih kalau untuk masalah penghuni ya. Aku tadi coba di-tag ke arah danau yang tengah-tengah ya, itu memang ada beberapa korban ya. Ada beberapa korban yang di mana tenggelam ya. Terus kulihat itu ada kerajaan roh atau jin yang di mana power gaibnya cukup mistis. Menurutmu gimana? Ya kita masuk ke topik aja bang. Oke. Sorry ya tadi ya, soalnya nggak sengaja ke detect gitu kan. Nah kalau masalah naga memang ada yang kamu sebutkan ya, dan dia juga mendiami di salah satu kerajaan itu juga. Bisa dibilang ini termasuk danyangnya Toba, penghuni asli kita lah. Itu dan nggak sembarangan orang itu bisa lihat. Nggak sembarangan. Mungkin kalau yang kayak hantu berwajah rata, terus kakek gerah, itu sih sebenarnya itu masih dimensi bawah ya. Dan itu bisa kelihatan. Kalau yang naga ini yaitu tadi dilihat dari vibrasinya. Ini penghuni yang benar-benar danyang atau kayak gimana? Gitu loh. Oke, lanjut ke kamu. Oke, itu yang terakhir ya. Jadi ya itu mungkin cuma 5 itu aja yang kita kasih tahu. Kalau sisanya terlalu lama nanti karena kita juga mengejar durasi dan juga masih banyak lagi mungkin yang bakalan kita bahas tapi nggak di sini, nggak sekarang. Dan ya udah, closing aja bang. Ya sebelum closing mungkin ada promosi gitu soal abang aja promosi DVD ya. Oke teman-teman, kita promosi sebentar ya. Kita ada suatu layanan yaitu DVD Ilustrator 07 yang dimana kita ada layanan sketsa digital ya, visual gambar spirit guide atau kodam ya. Kalian bisa order langsung ke Instagram kami ya. Di situ banyak layanan, ada konsultasi juga, ada pembisin aura juga ya. Terus juga apa lagi? Gua lupa. gelang booster untuk spirit doll. Nah itu juga ada beberapa layanan. Udah beberapa layanan untuk spirit doll ya, atau yang biasanya adopsi spirit doll kan kadang kemarin ada itu ya permasalahan, itu bisa kita tanyakan ke si Wolfie. Kalau yang lebih keras lagi itu ke saya. Kamu. Udah ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton ya perjalanan kami di Danau Toba dan mengulik atau membongkar ya beberapa sosok yang ada di Danau Toba. Tetap jangan lupa subscribe, like, komen, karena semua ini bukan kali semua. Kalau misalkan ini benar-benar booming, terima kasih banyak ya. Atur nuhun ya, menjuju. Ingat, mereka selalu di sekitar kamu. Bye bye.